Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TMTM dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 4 Januari 2022, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana diceritakan di episode sebelumnya bahwasanya Amanda berhasil membuktikan kepada David jika dirinya tidak bersalah. Seperti apa yang telah dituduhkan David mengenai persekongkolannya bersama dengan Radit. Dan David pun yang melihat kebenaran dan keberhasilan Amanda yang telah membuktikan bahwasanya dirinya tidak bersalah. Akhirnya David pun menyesali semua ucapannya yang kala itu telah dilontarkannya kepada Amanda, sehingga membuat hati Amanda tersakiti. Kini Amanda sudah kembali lega karena Amanda mampu membuktikan perkataannya kepada David bahwasanya dirinya bukanlah orang yang jahat seperti yang telah dituduhkan David terhadap dirinya ini. Bahkan Amanda berkata kepada David jika semua yang ia lakukan ini bukan untuk mendapatkan simpati dari David, akan tetapi Amanda hanya ingin membersihkan nama buruknya di hadapan David, karena Amanda tidak ingin dituduh oleh David sebagai seorang penjahat. Akhirnya Amanda pun kala itu pergi meninggalkan David, dan lagi-lagi David pun memohon maaf kepada Amanda karena dirinya telah melukai hati Amanda dengan tidak mempercayai ucapan Amanda. Dan David selama ini telah salah menilai Amanda. Tentu saja di sini Amanda merasa keberatan dengan permohonan maaf dari David ini karena Amanda sudah terlanjur sakit hati terhadap David karena David selalu saja menganggapnya sebagai penjahat dan tidak mempercayai semua ucapannya. Kemudian di adegan selanjutnya terlihat di sini Radit kala itu tertabrak oleh motor dan menyebabkan dirinya tak sadarkan diri karena kepala Radit terkena benturan batu. Dan sepertinya di sini Radit kala itu telah melarikan diri dari kejaran para polisi. Karena panik, ia pun akhirnya tertabrak oleh motor. Dan di lain sisi, terlihat di sini Amanda pun kala itu tengah dikejar oleh seseorang, bahkan pria tersebut memaksa Amanda dan sepertinya pria tersebut adalah suruhan dari Radit. Semoga saja ya sahabat, Amanda tidak terkena masalah lagi dan semoga Radit segera mendekam di penjara. Karena Radit bukan hanya seorang penjahat, melainkan Radit juga seorang penipu yang mengatasnamakan Yayas Panti Asuhan. Kemudian di adegan selanjutnya, Reno beserta dengan Anita. Kala itu mereka berdua yang hendak pergi ke suatu tempat. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka berdua dikejutkan dengan seorang laki-laki yang mengendarai motor dan menghadang mobil Reno. Keduanya pun nampak begitu ketakutan karena sepertinya ini ada hubungannya dengan kasus penabrakan Reno terhadap orang suruhan Anita yang telah dihabisi oleh Reno kala itu atas perintah dari Anita ini. Dan sepertinya di sini David mengetahui jika ada seseorang yang telah mengintai Anita dan juga Reno. David pun berusaha mencari tahu tentang kebenarannya dan David akan mencari siapa pelaku sebenarnya. Tentu saja hal ini membuat Anita dan Reno semakin ketakutan. Karena jika benar David berhasil menemukan bukti pelaku kasus kerusakan mobil pada Abimana, maka tidak menutup kemungkinan Reno atau Anita akan mendekam di penjara. Dan terlebih lagi dengan Reno, karena Reno telah membunuh orang suruhan Anita dan atas perintah Anita sendiri. Keduanya pun terancam masuk penjara. Jika ini semua terjadi pada Reno, maka kemungkinan besar Ana akan meminta cerai dari Reno karena Ana tidak menyukai kejahatan apapun yang telah disembunyikan Reno dari dirinya ini. Kemudian di adegan selanjutnya, terlihat di sini Abimana kala itu meminta kepada Kinanti untuk berjalan dengan berlahan-lahan. Sepertinya kala itu Kinanti sedang terburu-buru menuju ke suatu tempat. Karena terlihat di sini Kinanti nampak begitu bersemangat mendahului suaminya berjalan menuju tempat tersebut. Namun belum diketahui pasti tempat apakah dan mau apa mereka mengunjungi tempat tersebut ya sahabat. Kemudian di adegan selanjutnya,
Karina mencurigai jika suaminya kini tengah berpacaran lagi dengan wanita lain, karena Karina merasa ada yang aneh dengan tingkah Herman. Bahkan Karina merasa ada kejanggalan mengenai kalungnya ini. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini Herman tengah mendekati Marissa. Bahkan kini Herman telah merasa nyaman dengan kedekatannya bersama dengan Marissa ini. Keduanya pun diam-diam sudah sering bertemu tanpa sepengetahuan Karina. Namun sangat disayangkan karena Herman maupun Marissa sudah bukan suami istri lagi, akan tetapi mereka selalu saja bertemu. Dan tentu saja hal ini menimbulkan kemarahan Karina ya sahabat. Nah sahabat, itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sukai video ini, agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.